Wanska, kembali lagi di podcast Suara Wanska episode 37 bersama dengan aku Meita dan rekan aku Putri. Nah, pada hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu perwakilan dari Badan Riset dan Inovasi Daerah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Mungkin Bapak bisa perkenalkan diri lebih lanjut agar teman-teman di rumah juga mengenal Bapak. Ya, terima kasih teman-teman adik-adik SMK Negeri 1 Gianyar, disingkat Wanska. Izin saya mewakili pimpinan Bapak Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah. Saya Nyoman Mudito, staf dari Brida, dalam hal ini selaku analis kebijakan Hali Muda di Badan Riset dan Inovasi Daerah. Dipanggilnya Bapak siapa? Pak Nyoman boleh, Kakak Nyoman boleh, Kakak aja sih. Kakak ya. Kalau boleh tahu, latar belakang dilakukannya sosialisasi kekayaan intelektual di SMK Negeri 1 Gianyar itu apa sih Pak? Yang melatar belakangi adalah kami melihat bahwa generasi muda dalam hal ini para calon-calon pengusaha, karena di SMK itu kan ada jurusan usaha, bidang usahanya, baik perhotelan, baik nanti terjun ke dunia bisnis, ke dunia manajemen, baik itu nanti menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi kekayaan intelektual ini penting bagi generasi muda untuk memahami dan melakukan upaya untuk pelindungan hukum, karena memang diatur oleh undang-undang bahwa setiap kekayaan intelektual dalam hal ini yang personal maupun yang komunal wajib dilakukan pencatatan, karena ini pelindungan hukumnya yang kita tekankan, karena generasi muda sekarang itu sangat memiliki ide-ide, gagasan-gagasan yang sangat revolusioner dalam hal membangun bidang usaha. Nanti di bangku sekolah juga dididik untuk menjadi pengusaha, nanti begitu terjun di dunia usaha, jadi untuk hak mereknya itu di awal adalah melakukan pendaftaran hak merek. Oh ya, tadi lupa nanya juga di awal, sebenarnya Bapak bisa jelasin nggak sih sedikit singkat aja, Brida itu apa sih Pak sebenarnya? Ya. Brida itu adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah. Kalau di pemerintah daerah itu Brida, cuman kalau di pusat disingkat BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Jadi secara definitif Brida setiap kabupaten kota sudah dibentuk. Di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali ini sudah ada Bridanya. Kami di Brida Kabupaten Gianyar dibentuk tanggal 8 Juni 2023 secara definitif, dan ini merupakan lembaga baru. Dulu penggabungan nomenklatur dan perubahan nomenklatur dari Litbang. Dulu ada Bapeda Litbang, Bapedanya sekarang sudah terpisah sendiri. Litbangnya inilah dirubah menjadi nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. Dari Meita? Kalau untuk ini, Brida itu dia melakukan riset dari seluruh bidang dia ya Pak ya? Atau cuma meriset pada satu bidang saja? Jadi tugas pokok dan fungsi Brida itu dalam hal ini adalah penunjang urusan pemerintah daerah. Secara ada penelitian, pengkajian, pengembangan. Sini sudah menjadi tugas pokok dan kewenangan Brida untuk melakukan itu. Jadi produk-produk hukum daerah yang dibuat oleh OPD, oleh lembaga organisasi perangkat daerah bisa melalui Brida untuk difasilitasi untuk pembentukan produk hukum daerah. Dalam hal ini pembentukan draft perda, berikutnya naskah akademik dan kajian-kajian yang berkaitan dengan penelitian. Berikutnya juga ada inovasi dan infansi. Di inovasi ini kita mendorong inovasi-inovasi baru yang dibentuk oleh masyarakat, dari anak-anak sekolah, dari SMP, SMA, dan juga inovasi dari OPD. Karena ini wajib kita melakukan inovasi untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Inovasi itu adalah secara garis besarnya adalah mencari pemecahan masalah. Artinya
ketika ada masalah kita buatkan suatu inovasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Mungkin Niko tusi daripada Brida itu ada pengkajian, pengembangan, penelitian, ada inovasi dan ada kekayaan intelektual di sini di instansinya. Kekayaan intelektual itu ya yang kita sosialisasikan hari ini. Nah, bagi masyarakat awam nih Pak, mungkin istilah kekayaan intelektual tuh masih agak berat untuk didengar ya. Sebenarnya seberapa penting sih peranan kekayaan intelektual ini bagi masyarakat? Sangat penting kalau menurut kami, karena Niki juga baru, kami dalam arti baru sih sebenarnya, karena masyarakat mungkin tahu dan paham, cuman belum secara pasti kekayaan intelektual apa itu sih. Nah itu memang hak prinsip, hak prerogatif yang dimiliki oleh setiap individu. Nah kekayaan intelektual itu bukan berupa uang saja ataupun materi. Di sini juga ada cipta rasa karsa yang dimiliki oleh setiap manusia, karena Tuhan menciptakan manusia itu sangat luar biasa, dimiliki oleh daya pikiran dan untuk melakukan suatu inovasi, melakukan suatu gagasan ide-ide baru. Jadi itu yang perlu kita lindungi, kekayaan intelektualnya itu berupa ide, gagasan dan hak cipta yang diciptakan oleh manusia itu. Kalau setiap inovasi yang dilakukan oleh masyarakat itu harus terdaftar di Brida, dan kalaupun terdaftar di Brida, apa keuntungan mereka? Untuk pendaftaran kita di mana saja boleh, mandiri boleh, karena dalam hal ini untuk pencatatan hak cipta dan hak merek, karena kekayaan intelektual itu ada dua, ada yang komunal, ada yang personal. Nah yang di komunal ini merupakan tradisi turun-temurun yang dimiliki oleh lembaga masyarakat maupun suatu organisasi. Jadi di sini penciptanya tidak diketemukan siapa penciptanya, karena dia tradisi yang berkembang gitu. Nah sekarang yang kita sosialisasikan khusus untuk di SMK Negeri 1 Gianyar ini adalah yang personal, hak kekayaan intelektual personal. Di personal itu ada hak cipta, hak merek, hak paten, desain industri, dan juga ada paten sederhana. Nah, Nike yang kita sosialisasikan tadi, banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik tadi terkait dengan tata cara pendaftaran. Boleh di kami fasilitasi dengan pendampingan dan juga dengan pembiayaan. Jadi satu hak cipta itu untuk satu pendaftarannya dikenakan PNBP namanya, penerimaan negara bukan pajak. Nah itu wajib kita bayarkan sebesar Rp200.000 untuk satu pencatatan hak cipta. Nah untuk hak merek juga sama kena PNBP, yaitu sebesar Rp500.000 untuk yang ada dengan surat keterangan UMKM dari Dinas Koperasi. Ya, berbeda-beda. Kalau dari umum dia memiliki tarif yang berbeda. Nah, besaran tarif ini sudah diatur oleh ketentuan undang-undang yang berlaku. Nah, seperti pertanyaan Ade, apa sih manfaatnya gitu ya? Bagi si pencipta itu ya. Nah, atau yang mencatatkan itu ya, sudah jelas di sini ada perlindungan hukumnya dan tidak ada pelanggaran oleh orang lain. Karena di sini melindungi ciptaan itu secara hukum dan orang lain tidak akan berani melanggar ciptaan yang sudah tercatat itu begitu. Mungkin biar nggak ada apa sih istilahnya itu kayak plagiarisme. Iya, betul. Kalau pelindungannya itu berupa sebuah sertifikat yang diberikan dari Bridanya langsung ya Pak? Kalau kami di Brida memfasilitasi dan melakukan pendampingan proses pencatatan itu. Sertifikat ini berupa surat pencatatan hak cipta itu yang dikeluarkan oleh DJKI. DJKI itu dalam hal ini lembaga resmi pemerintah yang mengeluarkan tentang sertifikat pencatatan kekayaan intelektual. DJKI itu adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi lembaga inilah yang mengeluarkan sertifikat untuk pencatatan kekayaan intelektual. Tadi Bapak sempat mention paten sederhana dan juga desain industri kan. Nah kita tuh masih sering susah ketukar gitu kan. Sebenarnya apa sih perbedaannya? Mungkin Bapak bisa jelaskan secara sederhana. Kalau paten sederhana sih hal-hal yang sederhana dalam lingkungan sekitar kita ketika inventor ataupun inovator ini menciptakan gagasan. Seluruh contoh yang paten sederhana itu adalah tutup botol. Tutup botol itu sudah
dicatatkan paten sederhananya, bagaimana desain tutup botol itu, dan pembuka tutup botol itu merupakan paten sederhana juga. Jadi masyarakat yang menciptakan atau orang yang menciptakan itu sudah terdaftar dari dulu dan sudah mendapatkan royalti terhadap ciptaan paten sederhana itu. Jadi masyarakat sekarang hanya menikmati dari produk itu. Misalkan suatu paten sederhana sudah diterdaftarkan, maka pabrik ataupun industri ini menciptakan dia, artinya dengan desain paten ini yang sudah terdaftar, dan orang yang menciptakan paten itu mendapatkan pembagian royalti dari pabrik yang menciptakan tutup botol dan pembuka tutup botol itu. Itu salah satu paten sederhana. Berikutnya ada desain industri. Desain industri misalkan desain kendaraan untuk bodinya. Nah itu kalau masyarakat jeli dan memiliki gagasan baru tentang bagaimana mendesain sebuah kendaraan dari bodi bempernya misalkan, terus grip rodanya. Nah itu sudah dilakukan desain industri. Jadi sudah masuk ke industri dia. Jadi orang yang menciptakan itu didaftarkan desain industrinya, sudah lulus desain industri dan dinyatakan bahwa orang inilah yang menciptakan desain industri, dan masuk ke industri, dicipta dan perbanyaklah oleh pabrik itu, jadi bisa dijual oleh pabrik itu. Nah keuntungan orang yang menciptakan desain itu apa? Dia mendapatkan royalti pembagian dividen ataupun keuntungan dari pabrik yang memproduksi desain industri itu gitu. Nah berikutnya yang paten sederhana, tutup botol. Saya bikin tutup botol. Jadi berikutnya pipet. Pipet itu semua makan paten sederhana, bagaimana air itu bisa mengalir atau tertarik sampai ke bibir kita. Kalau dulu sebelum ada pipet kan kita ambil gelas. Nah, setelah ada paten sederhana pipet, dilakukan inovasi lagi berupa pipet yang melengkung. Nah, adik-adik kan tahu pipet melengkung itu. Ini sudah paten sederhana. Jadi dua kategori dalam satu pipet itu sudah dipatenkan dalam bentuk sederhana. Satu pipetnya dikembangkan lagi gitu. Jadi pabrik yang menciptakan pipet lengkung itu sudah membagikan royalti atau dividen keuntungan bagi orang yang menciptakan pipet yang melengkung itu gitu. Banyak lagi contoh-contoh paten sederhana yang bisa kita ciptakan. Nah di sanalah adik-adik selaku generasi muda menciptakan suatu gagasan ide baru. Nah kami di Badan Riset dan Inovasi Daerah mendorong ini agar di dunia sekolah dalam SMK kan kejuruan ini kan kejuruannya lebih banyak ke menciptakan gagasan dia kan untuk bagaimana nanti bisa memecahkan suatu permasalahan di masyarakat gitu. Mungkin itu. Kalau terjadinya sebuah plagiarisme itu apakah Brida ini membantu pemilik atau orang yang menemukan sebuah inovasi itu, apakah itu menjadi masalah dari pemilik inovasi itu sendiri? Nah, ketika ada suatu permasalahan dan kasus hukum, ketika orang itu sudah mencatatkan dalam surat pencatatan baik hak cipta, hak merek, paten, sudah dilindungi kan? Jadi ketika ciptanya itu diplagiat atau ditiru ataupun baik sebagian baik pun seluruhnya, sudah menjadi kewajiban kita untuk melakukan somasi yang pertama, pendekatan dulu bahwa itu loh ciptaan saya, itu sudah terdaftar di surat pencatatan. Ketika itu tidak digubris, dilakukanlah somasi peringatan. Ketika somasi juga tidak, nanti ada jalur-jalur berikutnya. Di DJKI juga sudah ada penyidik pegawai negeri sipil dalam bidang kekayaan intelektual. Jadi itulah yang akan nanti membantu bagi pemilik ciptaan itu untuk menyelesaikan permasalahan gitu. Jadi harapan kami ya bisa di awal dulu diselesaikan, ketika memang itu sudah diperingatkan oleh pencipta ya jangan lagi memproduksi atau membuat barang ciptaan orang gitu. Jadi proses penyelesaiannya itu bertahap. Dari pendekatan bahwa kita sampaikan ke yang melakukan copyright itu misalkan wah ini loh Anda sudah melanggar, saya yang menciptakan ini loh surat pencatatan kami. Sudah digubris ya somasi, setelah disomasi nanti ada mungkin dilanjut ke pengadilan ke gini. Itu memang begitu ranahnya, biar nanti masyarakat tidak seenaknya gitu mencipta hasil karya orang lain gitu. Jadi itu memang sudah dilindungi. Berarti nggak langsung kena hukuman gitu ya Pak? Berarti ada tahapan? Ada tahapan, tapi nanti kan
kalau memang tidak digubris di peringatan awal gitu. Ya kalau memang langsung ke PPNS boleh. Karena kita kan awalnya ya kita pendekatan lah dulu kan gitu. pendekatan dulu. Mm-mm. Jadi tergantung juga pemilik inovasinya. Kalau misalnya dia yang mau damai gitu nggak apa-apa gitu, nggak Ya. ditindak lanjutkan lagi. Ketika memang sudah ada kesepakatan dan tidak ada kerugian secara ekonomi di sana, ya kalau sudah ada sepakatan kedua belah pihak, ya kita namanya warga negara yang baik gitu kan, ya sudah berarti sudah tidak lanjut ke proses hukum berikutnya gitu. Itu. Kemarin kan juga sempat booming tuh masalah royalti Ya, itu. ya. Gimana tanggapannya Bapak mengenai itu? Ya kalau tanggapan saya sih karena memang ini sudah dari dulu kita punya payung hukum undang-undang tentang hak cipta gitu. Ya harus kita menghormati karena terkait dengan royalti itu sudah diatur juga. Mungkin karena pembagian royalti itu yang tidak jelas. Nah kami pun masih mendalami dalam hal ini ketika ada kasus-kasus seperti itu di daerah, ya kami akan berkoordinasi dengan Kemenkum, dalam hal ini Kementerian Hukum wilayah Bali di Renon. Nah syukur-syukur di kami di Kabupaten Gianyar sepanjang yang kami ketahui belum sih ada perkembangan kasus seperti itu. Tapi harapan kami ketika memang masyarakat yang memiliki lagu yang sudah terdaftar lagunya, memiliki dasar dia sebagai bukti sudah dicatatkan dalam hak ciptanya, ya kita harus hormati bahwa kita istilahnya di awal sowan lah gitu, artinya minta izin lah dulu sama penciptanya itu. Pencipta, Anda menciptakan lagu ini boleh nggak saya putar ataupun boleh saya ini tanpi tapi dengan syarat tidak ada mengambil keuntungan secara ekonomi di sana. Kalau dia mengambil keuntungan secara ekonomi itu sudah salah. Hanya untuk kepentingan keluarganya, untuk kepentingan ada upacara misalkan itu seizin pencipta ya kalau misalnya diperbolehkan ya silakan. Jadi karena kembali kepada kewenangan dari penciptanya gitu. Dari kami sih itu sih yang kami ginikan gitu. Tapi ketika sudah menjiplak, dia mengambil keuntungan ekonomi dan orang yang menciptakan tidak dapat apa-apa, yang itu yang jadi problem permasalahan. Kalau boleh tahu nih, kenapa bisa royalti lagu-lagu itu bisa booming seperti itu? Kenapa sebelumnya itu nggak ada gitu? Iya, kenapa baru sekarang gitu kenapa baru naiknya? sekarang? Iya. Mungkin menurut menurut saya pribadi mungkin akibat ini perubahan pengguna medsos kita, karena kan sekarang setiap detik, setiap menit, bahkan hitungan itu kan cepat sekali informasi yang itu. Mungkin itu karena dulu mungkin sudah ada, cuman karena informasi yang sampai ke masyarakat itu agak bukan lambat sih, artinya belum seperti sekarang internetnya itu sampai ke masyarakat itu. Mungkin itu pengaruhnya dari perkembangan teknologi pengguna internet juga. Jadi lebih cepat berita tuh Berita tersampai ke tersampaikan. masyarakat. Betul, Karena betul. sebelumnya kan nggak banyak masyarakat yang main medsos juga kan. Iya. Sekarang orang tua juga udah main medsos. Jadi itu juga menjadi tantangan juga. Iya. Kalau tantangan utama Brida itu bisa dijelaskan Pak, tantangan yang pernah Bapak alami? Terkait dengan kekayaan intelektual, kami sudah bersosialisasi dan melakukan penyebaran informasi ke desa-desa, ke masyarakat, ke sekolah-sekolah. Ini sekolah yang kedua kami kunjungi. Sebelumnya SMK Negeri 1 Mas. Di bulan kemarin sangat antusias. Di sana juga ada banyak sekali jurusan-jurusan untuk pengusaha ke depannya gitu. Di sini juga sama begitu. Nah, tantangan kami yaitu masyarakat belum memiliki kesadaran bahwa ini ciptaan saya loh, saya harus daftarkan, gimana caranya mendaftarkan. Belum ke sana gininya gitu. Baru informasinya ini, terus teorinya ini hanya sebatas itu, tapi harus kami jemput bola lagi gitu. Tapi tidak apa-apa, ini memang tantangan di lapangan gitu. Ada masyarakat yang memang aware dengan ciptaannya itu, langsung ke kantor kami, ini Pak tolong daftarin ciptaan saya. Saya sangat antusias sekali gitu. Tapi ada masyarakat yang juga ngogeno masih daftar gene gitu. Nah artinya begitulah, ini ada beberapa sih, tapi memang kami sampaikan bahwa ini loh manfaatnya ke depannya gitu. Secara jangka pendek sih belum dinikmati lah manfaatnya, tapi ke depannya saya yakin
dengan perubahan zaman dan teknologi ini nanti akan ada kasus-kasus tentang mengklaim hak cipta nanti di pengadilan itu akan banyak tentang kasus-kasus kayak intelektual ini gitu karena masyarakat sudah sangat dengan teknologi sekarang gitu. AI apalagi gitu, mana yang produk AI, mana yang produk manusia, ini kan sulit dibedakan gitu. Tapi kita harus bersyukur sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ya kita harus bangga karena beliau penciptanya. Jangan sampai kita dikalahkan dengan produk AI yang robot manusia gitu kan. Kedepannya itu mungkin adik-adik nanti dia di samping itu kan mana yang ciptaan manusia, ciptaan Tuhan, mana yang ciptaan manusia nih karena manusia sekarang udah bisa menciptakan produk robot manusia itu gitu. Jadi itulah jadi harapan kami ya lebih aware lah dengan hasil ciptaan daya kreasi yang kita diberikan oleh Tuhan untuk kita melakukan suatu inovasi, suatu gagasan, ide-ide cemerlang gitu. Jadi itu wajib kita daftarkan. Ya, jadi kalau semisalnya ada seorang pencipta nih Pak, dia kayak misalnya lansia gitu kan kurang kesadarannya bahwa dia ini adalah inovasi yang dia bikin sendiri, tapi ada seseorang yang mengetahuinya, jadi dia mengambil inovasinya orang tersebut dan terus dia langsung mendaftarkannya ke BRIDA itu, terus dengan jadi mengklaim mengklaim itu terus karya dia gitu. ya terus itu kalau misalnya jadi kayak viral gitu istilahnya dan orang yang membuat asli ini dia mau mengambil lagi itu apakah boleh, apakah bisa gitu? Menurut apa yang kami pahami ya terkait dengan ini, memang kasus-kasus seperti itu pasti akan terjadi gitu terkait dengan mengklaim ciptaan. Tapi ketika yang adik sampaikan tadi itu yang penciptanya sebenarnya orang ini yang bapak tua ini kan gitu, terus ada masyarakat atau oknum gitu, oknum. karena dia jeli dan tahu dia yang mendaftarkan tapi atas namanya sendiri gitu. Nah kalau menurut kami sih itu di dokumentasi ataupun di data dukung untuk pendaftaran hak cipta nanti ada surat pernyataan keaslian ciptaan. Nah di sana kalau dia sudah berani menandatangani dan bermaterai 10.000 di surat pernyataan itu bahwa si A menyatakan bahwa ciptaan ini asli dan memang hasil ciptaannya dia gitu. Di sana sudah jelas ketentuannya, ada surat pernyataan itu. Tapi ketika nanti ada proses permasalahan ataupun kasus di kemudian hari, si pencipta ini wajib dia melakukan pembuktian terbalik. Nanti dokumen data dukung itulah yang akan diminta oleh pengadilan gitu, mana buktinya ada ciptaannya Anda gitu. Kalau tidak sah artinya dia tidak sebagai penciptanya, karena penciptanya yang bapak tua ini sebenarnya gitu. Nanti dia harus membuktikan secara terbalik. Misalkan lukisan itu kan kelihatan mana lukisan yang memang hasil karya si pencipta itu yang asli dengan dia mengcopyright ataupun dengan secara teknologi kan gitu. Kelihatan sekali di sana. Nah di sanalah memang perlu kejelian kita karena dokumen data dukung yang diminta untuk satu pencatatan hak cipta itu harus bisa dipertanggungjawabkan karena ada dukungnya jelas, uraian ciptaannya siapa penciptanya, terus di sana juga dimintain KTP si pencipta, terus mengisi surat pernyataan keaslian ciptaan itu. Jadi ketika ada permasalahan data dukung inilah yang dilakukan pembuktian terbalik oleh si pencipta dan pada yang menggugat ciptaan itu gitu. Jadi prosesnya itu lumayan lama ya Pak ya pengurusannya. Betul. Nah mungkin nanti ada siswa yang ingin mendaftarkan karyanya, gimana sih Pak proses pendaftarannya dan ada nggak sih syarat tertentu gitu? Nah ini yang kami tunggu-tunggu sebenarnya karena goal kami kan emang dari adik-adik ini karena tujuan kami sosialisasi ini kan mendorong para siswa adik-adik ini untuk berkarya gitu ketika memang sudah mendapatkan atau punya wujud ciptaan yang sudah selesai loh, yang sudah selesai kalau masih setengah ya belum dikatakan bisa didaftarkan itu. Boleh datang ke kami di kantor Badan Riset Inovasi Daerah di Jalan Ngurah Rai di kantor Bupati. Tepatnya di sisi barat di gedung perizinan lama. Kami menempati gedung itu. Nanti adik
bawa dokumen dukungnya, ada formulir yang harus diisi. Formulirnya itu kami akan mendampingi. Nah, terus untuk proses bagaimana sertifikat itu keluar, kami yang akan membantu. Adik-adik tinggal bawa dokumen diri, itulah KTP-nya adik yang sudah 17 tahun. Berarti tidak boleh di bawah umur gitu. Boleh, ketika memang belum memiliki KTP, boleh kartu pelajar, boleh KIK dengan itu. KIK itu boleh. Tapi disertakan dengan kartu keluarganya nanti karena minta nomor induk keluarga dari penginputan itu. Setelah itu mengisi formulir, kami fasilitasi. Setelah itu kami minta output dari ciptaan itu. Kalau dia menulis buku, bukunya itu dibawa, nanti kami foto data aslinya. Terus mengisi formulir, terus mengisi surat pernyataan. Setelah surat berikutnya melakukan pembayaran gitu, pembayaran kode billing itu. Nah, kami yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran itu. Kami input datanya itu, setelah itu keluar kode billing, setelah itu kami bayar. 10 menit setelah pembayaran kode billing sudah keluar surat pencatatan. Karena ini memang cepat sekali untuk satu surat pencatatan hak cipta. Kalau hak merek itu 6 bulan sampai 9 bulan baru keluar surat pencatatannya. Karena memang proses hak merek itu dia mengidentifikasi merek-merek yang sudah ada. Ketika merek yang itu yang didaftarkan ini sudah ada yang memakai dan terdaftar, ya tidak lolos mereknya gitu. Jadi kemungkinan untuk pendaftaran merek itu ditolak pasti ada. Dan persentasenya hampir 80% kemungkinan suatu merek itu ditolak gitu. Karena kalau meniru sebagian dan apalagi sebagian, beberapa bagian aja yang sudah mirip dengan objek maupun dengan, kan ada merek logo, merek dengan kata-kata aja, ada kombinasi kata dengan lukisan gitu kan, ada logo atau merek kata dan lukisan. Jadi kalau mirip aja dengan yang sudah terdaftar, ya tim dari DJKI tidak akan meloloskan merek itu gitu. Kok semisal nih seseorang menciptakan suatu produk dan itu tuh kayak melencengkan namanya sedikit aja, misalnya ya pokoknya mengubah sedikit merek tersebut, terus mereka langsung menyebarkan itu ke masyarakat tanpa mendaftarkannya, itu dapat sanksi nggak sih Pak? Ya itulah yang kami sampaikan tadi, kalau hukuman secara hukum ya proses kan, cuman nanti ya kita sebagai ini yang memperingati si orang itu. Dengan dasar kita memperingati, kita harus sudah punya surat pencatatan hak cipta ataupun hak merek itu. Ketika kita belum punya dasar itu, tidak serta-merta kita boleh melakukan gugatan ataupun teguran kepada orang itu gitu. Jadi itulah pentingnya siapa yang mencatatkan duluan itu yang akan diakui oleh dilindungi oleh negara gitu. Mungkin itu aja. Untuk pendaftarannya itu, jika misalnya membawa sebuah data ataupun barang yang diciptakan, itu apa perlu melalui uji coba lagi, misalnya apakah ini memang bermanfaat bagi banyak orang atau tidak, atau cukup membawanya saja lalu bakalan langsung diurus. Ya. Untuk hak cipta hanya membawa saya, yang penting itu berani menyatakan bahwa itu ciptaan saya gitu aja. Tidak serta-merta harus ciptaan ini berguna kepada masyarakat, tidak. Itu perlindungan hukum secara pribadi aja. Mungkin Bapak ada pesan dan harapan untuk siswa-siswa masyarakat yang ingin mendaftarkan karyanya, khususnya warga Wanska nih Pak. Ya. Pesan dan harapan kami dari BRIDA, Badan Riset Inovasi Daerah Kabupaten Gianyar, kepada warga Wanska gitu ya. Warga Wanska, ayo lebih aware, lebih peduli dengan ciptaan kita dengan cara mendaftarkan hasil karya ciptaan kita ke dalam surat pencatatan hak cipta. Bisa melalui kami BRIDA, bisa langsung mandiri ke Kemenkum di Renon kantornya, tapi kalau warga Gianyar kami sudah ada payung hukumnya, yaitu peraturan bupati bahwa semua warga di Gianyar untuk pencatatan hak cipta dan hak merek itu gratis dan dibiayai oleh pemerintah daerah. Nah, untuk adik-adik di Wanska, ayo kami dorong untuk melakukan pendaftaran hak cipta dan hak merek.
Mungkin Nike, kami tunggu progresnya dari sosialisasi ini, mudah-mudahan ditangkap oleh adik-adik di sini dan segera kalau sudah punya ada usaha, misalnya usaha sablon, usaha laundry, usaha kuliner gitu yang sudah memiliki merek, logo, daftarkan mereknya untuk perlindungan merek, dan ini berlaku 10 tahun untuk merek. Nanti bisa diperpanjang, bisa diperpanjang. Nah, jadi seru banget tadi bincang-bincang sama ya dengan Bapak perwakilan dari Brida. Segitu aja mungkin dari kita. Sampai jumpa di podcast Suara Wanska selanjutnya. Bye bye. Bye bye.